Ya, kalau kita bicara konsep tentang musibah, Bapak Ibu, kalau dalam Quran disebutkan dalam kitab Mu'jam Al-Mufradat fi Al-Fazil Quran, kata musibah dalam Quran kurang lebih sekitar 77 kali. Bentuk fi'il madinya 33 kali, mudhari'nya 32 kali, ya, dan isimnya 12 kali, yang artinya kata ulama, musibah itu bisa saja teguran, bisa saja ujian, bisa saja ajab, bisa saja ingin Allah bersihkan, hapuskan dosa-dosa orang yang beriman. Itu ketika ulama, ya, ibaratnya berbicara tentang musibah. Kita singgung sedikit Bapak Ibu. Ya, tapi ada di antara yang menyebabkan, yang mengundang. Karena kalau kita lihat ayat Quran, ya, dalam surah Asy-Syu'ara, wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum. Tidaklah musibah itu mengenai dirimu, melainkan karena ulah tangan-tanganmu. Ulah, mungkin ulah oknum-oknum pejabat yang punya kepentingan, ya, dan lain sebagainya. Karena diantara yang mengundang azab ada. Dan dalam ayat lain juga, wa ma asaba min musibatin illa biiznillah. Musibah yang terjadi tentu semua atas izin Allah. Wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Musibah yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, di Aceh sebahagian, ya, di Batang Toru, di Sibolga, dan tempat-tempat lain, itu semua sudah tercatat atas izin Allah. Tapi tadi ayat yang pertama, bima kasabat aydikum, itu tidak terlepas dari ulah-ulah tanganmu sendiri. Karena diantara yang mengundang azab, mengundang musibah, bencana, pertama adalah bentuk kezaliman. Yang kedua bentuk pengkhianatan. Yang ketiga dosa. Ya, bentuk kezaliman siapa? Ya, boleh jadi oknum-oknum pejabat yang mana, ya, hutannya habis, mereka gundul. Ya, hutannya habis, mereka potongi, Pak. Ya, kita saksikan secara mata terbuka. Ya, kita banyak punya saudara di sana. Bagaimana susunan kayu yang model yang terbesar, sampai yang pertengahan, sampai yang terkecil, tersusun rapi, hanyut di bawah, ya, arus banjir yang begitu besar, tertumpuk sebanyak-banyaknya, seakan-akan, ya, sungai itu isinya hanya kayu. Nah, ini kan ditunjukkan Bapak Ibu, yang seakan-akan kita tutup mata. Siapa yang bermain? Ada orang-orang tertentu, ya, orang-orang yang untuk apa? Untuk memperkaya dirinya sendiri, bukan untuk kemaslahatan umum. Tambang-tambang yang ada yang begitu liar, kita dengar, ya, kita sering saksikan jam 1, ya, jam 1 kadang-kadang terdengar macam suara boman di bawah, tuh begitu, ya, habis di bawah itu, padahal di atas masyarakat, rakyat kecil, ini yang korban Bapak Ibu. Jadi perlu dipertimbangkan. Kalau kita lihat satelit secara dari atas, mungkin sudah banyak yang gundul dan lain sebagainya, ditunjukkan Allah. Ya, makanya diantara bentuk yang mengundang azabnya Allah termasuk pengkhianatan seorang oknum-oknum pejabat, orang-orang yang punya wewenang, punya kepentingan. Makanya itu atas ulah kita juga. Allah yang mengatakan, bima kasabat aydikum. Padahal Allah menyuruh, bahkan Nabi menyuruh, jaga lingkungan. Ya, lestarikan tumbuh-tumbuhan. Itu sudah disuruh oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ini manusia ini yang luar biasa. Semua mau dimakan, kerikil pun dimakan, aspal pun dimakan, kayu-kayu dimakan, semuanya dimakan. Nah, ini saking, ya, biadabnya sebahagian manusia. Naudzubillah. Maka kita selaku muslim bagaimana menyikapinya? Ya, tidak ada kata lain melainkan kita sabar, muhasabah diri, taubat kita kepada Allah. Karena apapun musibah pasti tidak terlepas dari perbuatan dosa-dosa kita. Ya, apalagi dosa oknum-oknum yang berwenang dalam hal tersebut. Nah, kita lihat, kasihan orang yang mungkin dia untuk membangun rumah sulit. Ya, dia lihat di depan matanya rumahnya hanyut. Bahkan ada anak yang hanyut, ya, karena derasnya arusan air, dia nggak bisa menolong. Bahkan ada yang selamat, tapi bagian kepalanya sudah terkelopas. Ya, belum lagi harta bendanya yang sudah dia tumpuk-tumpuk, emasnya yang dia simpan-simpan, dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai muslim, tentu kita sabar, mendoakan, ta'awun, tolong menolong. Belum bisa harta, kita doakan mereka agar segera terangkat musibahnya. Nah, itulah muslim yang model kedua. Apa? Ya, al-muta'ahid ilal muhawij. Dia perhatian terhadap
orang yang sedang membutuhkan, wal makruhin, ketika dia sulit atau susah. Jangan kita Bapak Ibu merasa aman. Jangan kita menganggap, oh saya ini jauh dari perairan, saya ini jauh dari pegunungan, saya jauh dari perkara longsor. Kalau Allah sudah mengizinkan, bisa saja ajab itu datang dengan caranya. Bisa saja ini ambruk ke bawah dan lain sebagainya. Ya kita nggak mengharapkan begitu Bapak Ibu. Tapi kita jangan pernah merasa aman. Makanya tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tegakkan dakwah syiar, ya, jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala.